Dragon Slayer merupakan penyihir yang sangat istimewa karena mereka satu-satunya penyihir yang bisa mengalahkan naga secara langsung guys. Penyihir yang lain sebetulnya bisa sih, cuma nggak sampai mokat juga, paling sekarat doang. Mereka ini dibedakan menjadi beberapa tipe, ada yang generasi pertama, kedua, sampai yang kelima. Setiap generasi cara mendapatkan kekuatannya itu beda-beda guys. Kayak misalkan generasi pertama nih, itu tuh mereka mendapatkan kekuatannya dari naganya langsung. Nah, di anime, peran mereka juga sangat penting guys. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan naga secara langsung. Sihir mereka ini yang dicari-cari. Seperti halnya ketika arc gerbang Eclipse, di mana Cobra yang lagi santuy di penjara, diminta tolongin sama Dewan Sihir guna mengalahkan naga yang berkeliaran. Nah, begitu juga di Fairy Tail misi 100 tahun ini guys. Sihir mereka itu juga sangat berguna untuk menyegel Dewa Naga. So, maka dari itu gue akan membahas sihir Dragon Slayer dari setiap generasinya nih guys. Ya, siapa tahu kan ada yang belum tahu. Atau mungkin ya untuk mengingatkan aja sih buat kalian yang udah tahu. Nah, kalau gitu ini dia pembahasannya. Generasi pertama. Generasi satu ini dikenal sebagai tipe Dragon Slayer original karena cara mereka mendapatkan kekuatannya itu berasal dari naganya langsung, bukan secara perantaraan. Nah, mereka dilatih, diajarin sihir, dan dirawat oleh naga yang biasanya baik hati guys. Contohnya itu Ignal, Metallicana, dan Grandine. Nah, oleh karena itu, kebanyakan dari mereka biasanya adalah anak-anak yang yatim piatu. Anyway, untuk mencapai mode Dragon Force, generasi ini tuh memiliki syarat yang rumit, yaitu mereka harus mengkonsumsi substansi sihir berlevel tinggi, seperti Etherion. Adapun penyihir generasi pertama yang sudah diketahui sejauh ini itu adalah Natsu Dragneel, Fire Dragon Slayer, Gajil Red Fox, Iron Dragon Slayer, Wendy Marvel, Sky Dragon Slayer, Agnologia, Black Dragon Slayer, Eleftheria, Law Dragon Slayer, dan Irene Beleserion, Sage Dragon Slayer. Generasi kedua. Berbeda dari generasi sebelumnya, sumber kekuatan dari generasi ini tuh berasal dari Dragon Slayer Lacrima yang tertanam di tubuh mereka. Begitu Lacrima itu terpasang, mereka bisa menjadi Dragon Slayer bahkan tanpa perlu diajari naga sekalipun. Oleh karena itu, generasi ini tuh sering dianggap sebagai Dragon Slayer artifisial atau Dragon Slayer tipe buatan. Nah, salah satu hal gila dari generasi itu adalah Dragon Slayer itu bisa memiliki beberapa elemen sihir sekaligus guys. Tergantung seberapa banyak Lacrima yang dipasang di tubuh mereka. Contohnya itu ini, God Serena. Ia itu memiliki 8 jenis Lacrima guys di dalam tubuhnya, yang berarti dia mampu menguasai 8 jenis elemen sihir. Nah, adapun penyihir generasi ini tuh adalah Laxus Rayar, Lightning Dragon Slayer, Eric atau Cobra, Poison Dragon Slayer, dan God Serena. Nah, kalau ini mah nggak perlu dibahas lah ya, 8 Lacrimanya itu apa aja. Ya, kalian tonton aja lah ya video gua yang ini. Di situ tuh udah ku bahas kok lengkap. Generasi ketiga. Generasi ketiga merupakan perpaduan antara generasi pertama dan generasi kedua, yang mana selain dilatih langsung oleh sang naga, mereka juga menyimpan Lacrima di dalam tubuhnya. Mereka sendiri punya satu keunggulan guys dari generasi lainnya, yaitu bebas memasuki mode Dragon Force kapanpun yang mereka mau, tanpa harus memenuhi syarat yang rumit. Nah, sejauh ini hanya Guild Sabertooth saja yang memiliki Dragon Slayer tipe ini, yaitu Sting Eclipse White Dragon Slayer dan Rock Chainey Shadow Dragon Slayer.
Generasi keempat. Jika kebanyakan Dragon Slayer adalah manusia, nah kalau generasi ini tuh beda guys. Mereka ini bisa dibilang merupakan seorang robot. Nah, mereka ini dibuat menggunakan yang namanya Dragon Lacrima atau sihir murni, sehingga mereka bisa menggunakan sihir naga. Selain itu, mereka juga memiliki yang namanya ketahanan, kecepatan, dan kekuatan yang luar biasa. Well, sebagai unit robot, tipe 1 ini tuh dikatakan akan terus bergerak sampai sumber lakrimanya hancur. Nah, tipe generasi ini tuh muncul pertama kali di film Fairy Tail Dragon Cry guys. Tapi pernah disinggung juga sih oleh Kiriya saat berhadapan Natsu dan teman-temannya. Adapun robot generasi keempat ini bernama Quartum Army yang dibuat oleh Zaz Kain. Generasi kelima. Generasi ini tuh muncul pertama kali di anime Fairy Tail Misi 100 tahun, di mana orang pertama yang diketahui adalah Kiriya, member dari guild Diabolos. Yang uniknya, guild tersebut merupakan guild pemburu naga. Nah, satu hal yang paling membedakan dari generasi ini tuh tentu cara mendapatkan kekuatannya guys. Yang mana dengan cara memakan naga, mereka bisa menguasai yang namanya sihir Dragon Slayer. Nah, gua nggak tahu tuh makannya mentah atau dimasak dulu. Kalau mentah mah, waduh, bisa dibilang kanibal nggak sih? Nah, oleh sebab itu, generasi ini tuh kerap disebut sebagai Dragon Eater. Generasi 1 ini punya satu keunggulan guys dari generasi lainnya, yaitu tak mudah mabok kendaraan. Hanya saja, mode Dragon Force yang biasanya digunakan oleh Dragon Slayer itu tuh semacam hal tabu di generasi ini. So, adapun penyihir yang ada di generasi ini tuh ada semua anggota guild Diabolos sih guys. Anggotanya siapa aja? Kalian tonton aja lah ya konten gua yang ini. Di situ udah pernah ku bahas kok. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai sihir Dragon Slayer dari setiap generasinya. Nah, pembahasan apa lagi nih yang pengen kita bahas? Ya, tulis aja lah ya di komentarnya, ntar gua baca. Ya udah, kalau gitu terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, bye-bye.